Pemirsa, sejumlah sekolah menengah pertama di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan melakukan kegiatan tatap muka bagi siswa baru. Di hari pertama sekolah, SMP Negeri 1 Oku melaksanakan tatap muka guna perkenalan sekolah dan pengarahan sistem belajar daring. Ratusan siswa SMP Negeri 1 Oku, Sumatera Selatan pulang sekolah pasca kegiatan perkenalan di hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021. Tatap muka dilakukan guna perkenalan siswa baru dengan wali kelas dan lingkungan sekolah, serta pengarahan sistem belajar daring yang akan dijalankan. Wali kelasnya itu mengatur perangkat kelas, perkenalan bahwa inilah wali kelasnya, kemudian pengarahan tentang bagaimana pembelajaran daring, karena selanjutnya kita pembelajaran daring. Dalam masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar selanjutnya akan kembali dilakukan dari rumah hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Hanya wilayah yang berstatus zona hijau yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Meski di tengah pandemi COVID-19, tahun ajaran 2020 hingga 2021 tetap dimulai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat keputusan tentang panduan pembelajaran pada ajaran baru dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Cara pembelajaran siswa diterapkan berdasarkan status dari wilayah. Jika masih berstatus zona kuning, oranye, dan merah, tetap belajar dari rumah. Sementara untuk wilayah zona hijau diperbolehkan untuk tatap muka. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendata 104 kabupaten atau kota yang tersebar di 22 provinsi telah berstatus zona hijau pada pekan pertama Juli 2020. Itu pun sekolah di zona hijau harus memenuhi protokol kesehatan meliputi sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, dan disinfeksi. Selain itu harus punya akses fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Siswa dan guru wajib memakai masker dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Jumlah dan jarak antara siswa di kelas juga diatur. Untuk sekolah dasar hingga SMP, jumlah siswa dibatasi hanya 18 siswa per kelas. Sementara taman kanak-kanak hingga PAUD hanya 5 siswa per kelas. Sementara di masa transisi, kantin, olahraga, ekstrakurikuler hingga kegiatan orang tua siswa dilarang dan ditiadakan. Barulah pada masa new normal, kantin bisa beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan. Begitu juga dengan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Selain itu, harus ada kesepakatan bersama pihak sekolah dengan orang tua siswa terkait pembelajaran tatap muka. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas dilema aturan tatap muka di sekolah, sudah bergabung bersama kami Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat siang, Ibu Retno. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Retno, apakah sudah cukup aturan dari Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesehatan terkait sekolah tatap muka? Sudah bisa dipastikan aman anak-anak ini nanti? Iya, pertama memang kalau berdasarkan SKB 4 Menteri itu kan setidaknya ada 4 syarat. Pertama, bahwa wilayahnya harus zona hijau. Yang kedua, sebenarnya ada aturan di dalamnya, walaupun zona hijau, tapi dibukanya haruslah bertahap. Bertahap itu harus mulai dari SMP dan SMA, baru kemudian tahap di bawah SD dan PAUD. Namun di beberapa daerah zona hijau yang saat ini kami pantau, dari 104 memang ada beberapa wilayah atau daerah yang memasukkan SD. Kan mestinya SD belum pada saat ini gitu ya.
Kalau kita melihat kepada ketentuan WHO sendiri menyatakan bahwa membuka sekolah adalah yang paling akhir. Jadi membuka yang lainnya boleh, kecuali sekolah itu memang dimintanya paling akhir. Yang kedua, memang nggak harus melengkapi infrastrukturnya juga kan. Yang kemudian yang paling ini sebenarnya bagi kami KPAI adalah orang tua harus mengizinkan. Jadi ketika orang tua tidak mengizinkan, sebenarnya sekolah juga mestinya tidak bisa dibuka juga gitu. Kalaupun kemudian ada yang ingin sekolah tatap muka gitu, orang tua yang tidak menginginkan anaknya berangkat ya ke sekolah dengan tatap muka tetap harus difasilitasi oleh sekolah melalui pembelajaran jarak jauh, bisa dengan daring, bisa dengan cara lain gitu ya. Jadi memang ketentuan ini berupaya untuk melindungi anak-anak. Makanya ketika perkembangan terbaru bahwa yang zona orange mau dibuka, kami KPAI keberatan karena mengingat ini dievaluasi dulu dong zona hijaunya. Mereka patuh nggak? Jadi bagaimana? Karena kami juga mendapatkan laporan dari Kota Mataram yang anak-anak masuk 300 orang dalam sekaligus. Banyak yang tidak menggunakan masker juga. Lah kan berarti ini ada masalah, padahal Mataram juga bukan zona hijau loh. Lalu di beberapa wilayah pun kami mendapatkan laporan bahwa sekolah itu dibuka kemudian. Bahkan ada PAUD yang juga dibuka selain SD. Nah ini kan harus dievaluasi dulu seluruhnya. Baru kemudian berpikir apakah mungkin membuka di wilayah orange. Memang atas permintaan sekolah, katanya atas permintaan orang tua, ya tetap jangan dikabulkan kalau sistem kesehatan Indonesia sendiri belum tentu siap kalau sekolah-sekolah menjadi klaster baru ya dari COVID-19. Baik, nah Ibu, selain KPAI yang keberatan, apakah orang tua juga sudah ada aduan keberatan terkait dibukanya lagi sekolah di tahun ajaran baru ini, Bu? Belum sih, tapi kami melakukan survei kan sebelumnya. Sebelum sekolah dibuka kami melakukan survei. Survei kami adalah menyasar kepada orang tua, kepada siswa, dan kepada guru. Pertanyaan kami di dalam survei itu diantaranya apakah orang tua setuju jika sekolah orang tua, guru maupun anak dibuka pada tanggal 13 Juli 2020, berarti persis tahun ajaran baru kemarin ya, hari Senin kemarin gitu. Nah, waktu survei itu dilakukan sebelum pembukaan sekolah, hasilnya adalah 196.559 orang tua mengisi survei kami. Dari jumlah itu, 66% tidak menyetujui sekolah dibuka. Alasannya adalah mereka meragukan sanitasi sekolah, meragukan infrastruktur, juga meragukan bahwa angka COVID-19 itu kasusnya menurun gitu. Jadi ini kan masih fluktuatif gitu. Jadi bagi mereka itu mengerikan. Nah, mereka tidak setuju 66%. Namun ketika pertanyaan sama kami ajukan kepada anak-anak, hampir 10.000 anak mengisi. Hasilnya mereka mengatakan 63,7% justru setuju sekolah dibuka. Jadi ini antara orang tua dengan anaknya memang berbeda. Lalu bagaimana dengan guru? Guru menjawab 54% setuju, hanya 46 sisanya tidak. Nah, 54% setuju ini berarti sama suaranya dengan anak-anak. Nah, apa kemudian yang membuat mereka setuju? Ternyata yang membuat mereka setuju adalah mereka sudah jenuh memang belajar dari rumah. Yang kedua adalah tidak memiliki perlengkapan daring, tidak memiliki perlengkapan untuk daring, tidak memiliki kuota yang cukup. Jadi banyak problem yang tidak memungkinkan guru dan murid ini kemudian melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Meskipun menurut KPAI sendiri pembelajaran jarak jauh itu tidak selalu harus daring, namun dengan daring memang bisa dilakukan. Dan daring membuktikan bahwa di survei kami sebelumnya tentang pembelajaran jarak jauh, itu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kelas menengah ke atas itu terlayani di pembelajaran jarak jauh dengan secara daring. Namun anak-anak yang menengah ke bawah itu tidak terlayani. Keluarga menengah pun banyak yang kemudian menjadi miskin karena terdampak ekonomi dari COVID-19. Banyak juga orang tua yang kemudian tidak bisa berjualan, kemudian tidak bisa juga mereka di PHK gitu ya dari tempat kerjanya. Ternyata itu juga ditemukan sehingga memang secara ekonomi tidak mampu lagi membeli kuota. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu dengan jam belajar yang sama, harus pakai alat yang sama dengan kuota yang harus terisi. Itu mengakibatkan mereka ya lebih memilih beli makanan gitu ya daripada harus beli kuota. Mungkin itu yang mendorong akhirnya ingin tatap muka saja gitu ya. Padahal konsekuensi tatap muka kan ini sangat berat. Tapi kalau anak naik angkot, sekolahnya steril, angkotnya enggak, bagaimana gitu ya. Jadi memang banyak
banyak resiko ya bagi anak-anak kalau sekolah itu dibuka. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya dan kami juga tunggu bagaimana nanti rekomendasi KPAI kepada pemerintah daerah yang ternyata masih melanggar protokol kesehatan di sekolah. Terima kasih Ibu Retno Lestiarti telah bergabung bersama kami di iNews Siang.